Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Masrurah dengan NIM 12625211075 dari kelas PGMI 5D dengan dosen Ibu Maftuhah MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pembelajaran IPS di MI atau SD. Yang pertama yaitu mengenai pengertian prinsip pembelajaran IPS adalah suatu landasan, konsep dasar, dan sumber yang menjadikan proses belajar yang terjadi antara pendidik dengan peserta didik lebih dinamis dan terarah dengan tujuan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pembahasan berikutnya yaitu adapun prinsip-prinsip pembelajaran IPS di MI atau SD. Yang pertama integrat atau terpadu, yang kedua interaksi, yang ketiga kesinambungan dan perubahan, yang keempat kooperatif, yang kelima kontekstual, yang keenam problem solving, yang ketujuh inquiry, dan yang kedelapan yaitu keterampilan sosial. Adapun prinsip yang pertama yaitu prinsip integrat atau terpadu. Dalam prinsip ini, prinsip satu kesatuan antar disiplin ilmu sosial yang saling terkait, yang mana di dalam penyampaian materi pembelajaran IPS dilaksanakan dengan memadukan antara disiplin ilmu yang terkait, contohnya yaitu dalam kegiatan ekonomi. Prinsip yang kedua yaitu prinsip interaksi, yang merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Di dalam prinsip interaksi ini muncul disebabkan karena sifat manusia sebagai makhluk sosial satu sama lain yang saling membutuhkan. Adapun prinsip yang ketiga yaitu prinsip kesinambungan dan perubahan. Kesinambungan pada dasarnya materi dan pemahaman siswa yang harus saling menyambung agar peserta didik akan lebih mudah dan cepat memahami materi yang disampaikan. Di samping kesinambungan pembelajaran IPS juga harus mengikuti perubahan sesuai dengan berjalannya waktu, perkembangan ilmu, dan juga teknologi. Adapun prinsip yang keempat yaitu prinsip kooperatif, di mana prinsip pembelajaran yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk saling berinteraksi dan bekerja sama dengan peserta didik lainnya, yaitu siswa dilatih untuk memahami hubungan sosial langsung di dalam proses pembelajaran. Prinsip yang kelima yaitu prinsip kontekstual. Prinsip belajar yang membantu guru di dalam menggantikan antara materi yang diajarkan dengan situasi, yaitu belajar tidak hanya dari materi bersumber buku, akan tetapi belajar juga bisa dari materi yang ada di sekitar peserta didik, baik materi lingkungan keluarga, teman sebaya, maupun lingkungan hidup. Prinsip yang keenam yaitu prinsip problem solving, yaitu merupakan prinsip yang mana peserta didik mampu mengetahui, memahami, mencari solusi dalam permasalahan sosial yang ada di lingkungan sekitar peserta didik. Prinsip yang ketujuh yaitu prinsip inquiry, yaitu merupakan prinsip pendekatan pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk mencari dan menemukan sendiri suatu yang baru sebagai hasil belajar. Adapun prinsip yang terakhir yaitu prinsip keterampilan sosial. Prinsip ini merupakan prinsip pendekatan keterampilan sosial yang digunakan untuk menumbuhkan keterampilan peserta didik yang berkaitan dengan berhubungan atau melakukan pendekatan bertutur kata yang baik dan benar guna memperkaya pengetahuan peserta didik. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai prinsip-prinsip pembelajaran IPS di SD atau MI. Adapun kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.